Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto Channel, channel yang berbagi seputar materi, soal, video, dan apapun tentang bahasa Inggris ya. Pokoknya English is fun. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya sekedar hanya ingin curhat ya mengenai kenapa kok banyak orang Indonesia belajar bahasa Inggris tapi tetap saja nggak bisa-bisa, padahal sudah belajar ada yang mulai dari SD ya, SMP, MTS, SMA, SMK, MA sampai perguruan tinggi, tapi bahasa Inggrisnya jeblok alias plumpus, nol nek cara wong Jawa. Kalau orang Jawa mengatakan plumpus ora iso kaiki. Ya, bahasa Inggris hanya bersifat teori saja. Kemampuan bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu textbook ya, nggak bisa ngomong cas-cis-cus. Kenapa itu? Ini PR besar bagi kita ya. Apakah salah gurunya, salah muridnya, atau salah kurikulumnya, atau bagaimana? Ya, mari kita selidiki ya, kita bahas sedikit demi sedikit ya menggunakan logika. Baik, belajar bahasa Inggris itu lebih penting bisa ngomong atau bisa nulisnya ya. Selama ini kita belajar bahasa Inggris itu sepertinya kok hanya textbook oriented ya, arahnya itu teks ya, buku ya, arahnya teori, grammar, malah lebih mementingkan itu. Bahkan karena gengsi nilai, les bahasa Inggris itu tujuannya nilai ya, yang penting nilainya bagus, masalah kemampuan ya nomor 118 ya. Jadi intinya belajar bahasa Inggris itu ya supaya kita bisa ngomong, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris itu sendiri ya. Itu yang lebih penting ya, tujuan komunikatif. Adapun kita belajar grammar, tata bahasa ya, vocabulary, kosakata, itu penting. Tapi yang paling penting itu adalah penggunaan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita kaitkan dengan di lingkungan kita sehari-hari. Pernahkah kita menggunakan bahasa Inggris, atau seringkah kita ngomong pakai bahasa Inggris? Jarang kan, bahkan tidak pernah ya. Bahasa Inggris hanya berlaku di sekolah saja, pelajaran. Pada kenyataannya kita tidak menggunakan bahasa itu sendiri ya. Padahal belajar bahasa itu yang paling penting adalah ya kita membiasakan diri menggunakan bahasa itu sendiri. Lalu yang disalahkan itu siapa dan apa ya? Kok bisa sampai sekarang kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya? Belepotan kalau ngomong. Sebagai contoh kecil, ketika kita studi tour ya, tamasya ke suatu tempat wisata, kita ketemu sama bule, mau minta foto saja ngomong pakai bahasa Inggris, kok pakai bahasa isyarat kayak kita orang bisu ya. Itu contoh sederhana ya. Kita minta tolong foto bareng sama bule ya, ngomong bahasa Inggris nggak bisa. Beginikah produk dari SMA, dari sekolah-sekolah SMP maupun kampus kita? Lulusan perguruan tinggi pun bahasa Inggrisnya nggak lancar ya. Ada apa ini ya? Jangan disalahkan ya, karena memang bahasa Inggris itu bahasa asing. Dan mengapa kita kok nggak bisa bahasa Inggris ya? Ya karena kita tidak membiasakan diri. Coba ketika kita baru lahir ya dari rahim ibu kita bayi, kenapa kita bisa ngomong Jawa?
bahasa Sunda, Batak, bahasa Indonesia. Ya karena kita biasa mendengar, bahasa itu adalah proses menirukan, ya, menirukan, imitating process, ya. Coba kalau kita lahir di negara Inggris atau Amerika atau Australia, ya kita bisa bahasa Inggris itu sendiri, ya. Dari contoh ini dapat kita simpulkan, ya, bahwa dalam belajar bahasa Inggris itu perlu pembiasaan diri. Kenapa di Indonesia susah belajar bahasa Inggris? Ya karena itu tidak membiasakan diri, dan di negara kita itu bahasa Inggris statusnya hanya bahasa asing, ya, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Makanya bahasa Inggris kita ya belepotan, gagal, ya. Hanya bahasa tulis saja, textbook saja. Untuk tujuan komunikatif itu jarang yang bisa. Adapun yang bisa itu tertentu saja, pejabat, kemudian orang-orang kaya yang biasa keluar negeri, ke Singapura, ke Eropa, ke Australia dan lain sebagainya. Mereka biasa ngomong, ya akhirnya bisa, ya. Saya saja ngomong bahasa Inggris itu enggak selancar mereka yang pintar bahasa Inggris biasa berkomunikasi. Karena apa? Saya sendiri nggak membiasakannya, ya. Saya hanya mengajar saja di sekolah-sekolah, dan itu sekedar di lingkungan sekolah, ya. Jadi kalau bangsa Indonesia ingin pintar bahasa Inggris, ya gunakan bahasa itu, ya. Jadi selain kita belajar bahasa Indonesia, bahasa daerah kita, ya. Saya tinggal di Jawa Tengah, ya, di Batang. Saya menggunakan bahasa Jawa. Saya lancar bahasa Jawa. Bahasa Indonesia juga bisa karena bahasa nasional. Nah, kalau kita ingin pintar bahasa Inggris, ya dijadikan bahasa ketiga lah, ya. Kalau nggak dipakai, mustahil pintar ngomong bahasa Inggris, ya. Coba kita bandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, menggunakan bahasa Inggris, ya, sebagai bahasa mereka selain bahasa aslinya. Itu saja curhat dari saya, semoga bisa membuka mata kita semua. Bahasa Inggris itu akan mudah kita kuasai manakala kita menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di sekolah saja, enggak hanya berupa tulisan grammar, ya. Pinter grammar belum tentu pinter ngomong. Maka dari itu mari kita membiasakan ngomong pakai bahasa Inggris, ya. Kalau bisa negara kita perlu memberikan peluang kesempatan, ya, untuk bahasa Inggris itu berkembang, ya. Jadikan bahasa negara selain bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing suku, dan plus satu yaitu bahasa Inggris. Terima kasih, itu curhatan dari saya, Almusto Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.